Shalom teman-teman Next Gen GBI Bangkalan. Apa kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Karena kita yakin dan percaya bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Biarlah setiap kita boleh tetap bersuka cita, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kesulitan apapun yang sedang kita hadapi, kita boleh tetap bersuka cita karena ada Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Senang kesempatan kali ini saya boleh kembali berjumpa dengan teman-teman semua. Ya, sekalipun mungkin kita berjumpa dengan saluran online, tapi kita tetap percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kita semua dimanapun kita berada. Teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya boleh berbagi sesuatu kepada teman-teman semua. Sesuatu yang sangat penting untuk boleh kita ketahui, sesuatu yang sangat mempengaruhi kehidupan kita, sesuatu yang sangat mempengaruhi akan masa depan kita, sesuatu yang sangat mempengaruhi akan segala sesuatu yang sedang kita bangun hari-hari ini, yang sedang kita perjuangkan hari-hari ini, yang sedang kita usahakan di dalam setiap kehidupan teman-teman. Apa itu teman-teman? Kita bicara tentang fondasi. Ya, fondasi adalah bagian terpenting dari sebuah bangunan. Bangunan yang kuat itu selalu memiliki fondasi yang kuat. Dan bangunan yang gampang roboh, yang gampang hancur, sudah pasti memiliki fondasi yang lemah juga. Oleh karenanya, mari setiap kita semua boleh mengambil sebuah pilihan hari ini, bahwa fondasi yang kita miliki adalah fondasi yang kuat, di mana kita bisa membangun sebuah kehidupan yang kuat, yang tidak mudah digoncangkan apapun juga, tidak mudah digoncangkan oleh kesulitan apapun juga. Tapi kesulitan hanya menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang tetap bergantung kepada Tuhan, orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Teman-teman, kita akan belajar dari sebuah kisah di dalam Alkitab, di dalam Matius yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Ya, di sana dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu,
Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Teman-teman, kisah ini dimulai sewaktu Tuhan Yesus memulai pemberitaan Injil di dunia ini. Ia memilih 12 rasul dan melakukan banyak mujizat yang sangat luar biasa dan spektakuler, membuat banyak orang mengheran dan karena Yesus dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Banyak orang datang kepadanya untuk mendengarkan firman-Nya. Di sebuah bukit dekat Danau Galilea, Tuhan Yesus mengajarkan banyak orang tentang kebenaran yang ditulis oleh Rasul Matius sebagai khotbah di bukit. Sesudah itu Tuhan Yesus berpesan dengan sungguh-sungguh bahwa setiap orang yang mendengarkan firman Allah harus melakukannya untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga. Ya, sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang banyak dan kepada murid-murid pada saat itu, menggambarkan bahwa marilah setiap kita semua bukan hanya menjadi seorang pendengar firman Tuhan, tapi kita juga melakukan setiap firman Tuhan. Dari perumpamaan ini kita akan belajar beberapa hal, teman-teman. Yang pertama adalah dari perumpamaan ini kita melihat ada dua macam orang. Yang pertama adalah orang bijak, dan disebutkan di sana orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Yang kedua adalah orang bodoh. Orang bodoh di sini bukan berarti orang yang IQ-nya rendah atau secara pendidikan kurang, bukan. Tapi orang bodoh di sini adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Nah, dari orang bijak dan orang yang bodoh ini kita melihat apa yang mereka lakukan. Orang bijak dan orang yang bodoh ini sama-sama membangun rumah. Rumah ini dapat berarti adalah sebuah kehidupan. Rumah bisa berarti adalah masa depan yang sedang kita bangun. Rumah berarti adalah pekerjaan yang kita bangun, pendidikan yang sedang kita jalani, pelayanan yang kita sedang lakukan, kehidupan kerohanian, kehidupan di dalam keluarga kita sebagai anak dan mungkin sebagai orang tua dalam keluarga kita. Rumah adalah sesuatu yang nampak atau kelihatan, seperti penampilan, pencapaian, prestasi yang nampak dan kelihatan oleh mata. Itulah rumah, teman-teman. Orang bijak dan orang bodoh sama-sama membangun rumah. Orang bijak membangun rumah di atas batu, yang berarti orang bijak itu membangun di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang kuat, yang tidak tergoncangkan. Orang bijak menggambarkan bahwa seseorang yang membangun kehidupannya di atas dasar yang kuat. Orang bodoh membangun dasar di atas pasir, dasar yang mudah dan nyaman untuknya, tapi sangat mudah digoyahkan dan bersifat sementara. Kemudian orang bijak dan orang bodoh mengalami hujan, angin, dan banjir yang sama. Semua orang akan diuji, bisa ujian dalam bentuk kekayaan atau berkat atau kemenangan, atau juga bisa di dalam kesulitan, penderitaan, dan masalah. Dan ini semua akan menentukan siapa yang akan tetap bertahan dan menjadi pemenang dan siapa yang akan hancur. Respon kita terhadap masalah menunjukkan siapa kita sebenarnya. Teman-teman, di dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ya, ketika kita memilih sesuatu yang benar dengan dasar yang benar, maka bangunan yang ada di atasnya akan menjadi bangunan yang kuat dan kokoh. Perhatikan pondasinya. Sebuah bangunan kuat itu tergantung dengan pondasinya, bukan dari banyaknya jendela, bukan dari banyaknya pintu, bukan dari banyaknya tingkat, tapi tergantung dari seberapa kuat pondasinya. Pondasi ini penting.
Pondasi ini menentukan seberapa besar bangunannya. Ketika kita membangun kehidupan kerohanian kita, sudahkah kita memasukkan kesetiaan, kita memasukkan ketekunan di dalamnya? Karena itulah yang membuat kita semakin kuat. Banyak orang membangun kerohanian hanya di dalam aksesoris saja, yang kelihatannya rajin ke gereja, rajin datang ibadah, tapi tidak pernah mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Pakai aksesoris yang berbau kekristenan mungkin, tapi tidak pernah ada perubahan di dalam kehidupannya. Ini yang dinamakan orang-orang yang tetap membangun kehidupannya di atas pasir. Di dalam hal pelayanan, orang yang bijak membangun pelayanannya karena dia mengucap syukur kepada Tuhan. Pelayanan yang didasarkan atas ucapan syukur kepada Tuhan, bukan atas dasar hanya ingin tampil, hanya ingin dilihat orang. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah ketika kita dikecewakan, ketika mungkin tidak ada pujian datang di dalam setiap kita ketika kita melayani, maka yang ada kita akan menjadi kecewa, kita akan mundur dari pelayanan, kita akan meninggalkan Tuhan. Di dalam hubungan, bagi beberapa orang, mungkin mereka yang putus cinta, ya, orang yang bijak menyikapinya dengan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang lebih baik, percaya bahwa Tuhan sedang menyediakan yang lebih baik untuknya. Tapi orang yang sedang membangun di atas pasir, dia akan putus asa, mungkin dia akan merasa sangat kecewa. Masa depan, teman-teman, bagi orang yang bijak, ketika dia membangun masa depannya, dia bangun dengan pantang menyerah. Kegagalan boleh datang dalam hidupnya, kegagalan bisa datang ketika dia membangun masa depannya, tapi dia memilih untuk tidak menyerah, untuk dia terus bertekun, untuk dia terus bangkit lagi, untuk boleh mengejarkan setiap mimpi-mimpinya. Bagi orang bodoh, orang yang membangun di atas pasir, ketika dia menghadapi kegagalan, ketika dia membangun masa depan, yang terjadi adalah dia akan memilih menyerah, karena menurutnya kehidupan itu adalah sebuah hal yang instan, bisa dicapai dengan hanya dia mungkin santai-santai, hanya dengan melakukan sedikit kegiatan, hanya sedikit usaha. Tapi ketika dia mengalami kegagalan, dia akan kecewa dan dia akan menyerah dengan kehidupannya. Ini beberapa contoh yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman semua. Oleh karenanya, mari setiap kita semua boleh memiliki dasar yang kuat di dalam kehidupan ini, miliki pondasi yang kuat dalam kehidupan ini. Apa pondasi yang kuat itu? Dan siapa pondasi yang kuat itu? Kita belajar dari firman Tuhan bahwa pondasi yang kuat itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, di dalam 1 Korintus yang ke-3 ayat yang ke-10 sampai ke-11 dikatakan di sana, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap dan telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar yang kuat, pondasi yang kuat hanya akan terjadi ketika kita memiliki dasar Yesus Kristus. Jadikan Yesus Kristus sebagai dasar kehidupan kita. Jadikan Yesus Kristus sebagai pondasi kehidupan kita. Apa artinya menjadikan Yesus sebagai dasar dan pondasi dalam kehidupan kita? Yaitu ketika kita mau mendengar perintah Tuhan dan kita mau melakukannya. Itulah dasar kehidupan kita. Mungkin beberapa orang atau dari teman-teman semua mengatakan melakukan perintah Tuhan itu sulit, melakukan perintah Tuhan itu susah. Ya, ketika kita mengatakan sulit dan susah, ada kemungkinan dasar daripada kehidupan kita bukan Yesus Kristus. Karena bagi setiap orang yang dasar kehidupannya, pondasi hidupnya adalah Yesus Kristus, maka susah atau sulit, enak atau tidak enak, dia akan tetap taat terhadap setiap perintah Tuhan. Seseorang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan
penguasa tunggal dalam kehidupannya, dia akan menjadi orang-orang yang akan senantiasa taat terhadap setiap perintah Tuhan. Dan percayalah teman-teman, ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang taat terhadap perintah Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyertai kita, Tuhan sendiri yang akan menolong kita, Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk kita boleh menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman Tuhan. Di dalam Yakobus dikatakan bahwa berbahagialah ketika kita dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi teman-teman semua, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam kehidupan ini, bukan dari segala sesuatu yang kita terima, bukan dari segala sesuatu yang kita miliki, tapi ketika kita mau mendengar firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, maka di saat itulah kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Doa saya, setiap teman-teman boleh menjadi orang-orang yang berbahagia. Mulai dari kita muda, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Berbahagia karena kita melakukan perintah Tuhan. Berbahagia karena kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan percayalah, masa depan terbaik, kehidupan yang terbaik bersama dengan Tuhan, itu akan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Doa saya, teman-teman boleh tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai setiap kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.